Konsep standarisasi pendidikan perspektif Merdeka Belajar. Konsep standar pendidikan menurut Merdeka Belajar digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif dapat pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sebelum, selama proses, dan atau setelah pembelajaran yang diolah secara kualitatif dan atau kuantitatif dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar sebagai laporan hasil belajar dalam bentuk rapor yang disusun berdasarkan dokumentasi hasil penelitian berupa portofolio, pameran hasil karya, dan unjuk kerja. Problem standarisasi guru. Pendidikan sangat menentukan kemajuan dan mutu sebuah bangsa. Kualitas pendidikan memengaruhi kualitas bangsa, dan bangsa yang maju memiliki pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik diperoleh dari kualitas guru yang baik. Guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang abai terhadap guru akan sulit maju karena kualitas generasi penerus ditentukan oleh guru selain orang tua dan pemerintah. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum, tetapi sulit dalam praktik. Pemerintah sangat setengah hati meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan guru dalam beragam aspeknya. Tahun 2018, tepatnya April, DPD RI menginisiasi perubahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dibentuklah 5 tim ahli 2 dari PGRI dan 3 dari ADI yang bekerja selama 6 bulan. Penulis mewakili PGRI dan bersama Profesor Supardi. Dari proses kerja tim ahli dan anggota DPD RI ditemukan masalah-masalah guru, diantaranya menyangkut pemerataan, kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam pemerataan, bukan hanya kekurangan guru PNS dan guru tetap atau guru kontrak. Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Salah satu sekolah, satu kecamatan atau satu kabupaten kelebihan guru, sementara yang lain kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru tidak profesional. Lalu ada kompetensi. Hasil uji kompetensi guru beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Lalu dalam perlindungan, banyak guru masuk bui atau terluka karena tindakan mendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, tidak terima anaknya ditegur, dipukul, dijewer, atau diingatkan guru. Dia membalas lebih keras kepada guru. Lalu kesejahteraan, ketidakadilan dirasakan guru honorer dan guru swasta.
yang mendapatkan gaji tidak layak di bawah upah minimum regional. Gaji guru Indonesia sangat beragam, tergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru PNS dan guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan guru yang belum sertifikasi sangat tidak sejahtera. Baik, di sini saya akan menjelaskan problem standarisasi peserta didik. Tak hanya pendidik, ketidaksiapan peserta didik dalam kurikulum merdeka juga bisa menjadi tantangan. Keleluasan dalam memilih apa yang akan dipelajari harus tetap mendapatkan bimbingan dan support yang positif, baik dari pendidik maupun orang tua. Bimbingan di sini bukan berarti menyetir atau bahkan menekan, namun bagaimana memandu dan mendorong agar potensi dan kreativitas dari peserta didik bisa tergali, terasah, dan berkembang optimal. Selanjutnya yaitu mengenai materi problem standarisasi kurikulum. Yang pertama yaitu tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Hal ini biasanya disebabkan karena guru sebagai pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Guru harus benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkan dengan hasil yang diharapkan. Sebaik apapun kurikulum yang dikembangkan, jika ujung tombaknya yaitu guru tidak mampu mengejawantahkan dalam proses belajar mengajar dengan baik, maka kurikulum tersebut tidak bisa berjalan lancar. Yang kedua yaitu fasilitas yang kurang memadai. Di beberapa daerah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sebuah sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing sekolah di Indonesia masih belum merata. Sekolah-sekolah yang ada di kota besar kemungkinan mampu memenuhi tuntutan dari perubahan kurikulum. Tapi bagaimana dengan sekolah di tempat terpencil yang serba terbatas? Dan yang terakhir yaitu sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksanaannya di lapangan. Kurikulum baru harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum baru supaya penerapannya kurikulum baru itu berhasil. Sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, capaian yang ingin diraih, dan lainnya sebagai dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai problem standarisasi sarana dan prasarana. Salah satu faktor pendukung keberhasilan program pendidikan adalah dalam proses pembelajaran, yaitu adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana prasarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem. Sarana prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga dapat dijamin selalu terjadi kegiatan belajar mengajar yang lancar. Dalam hal ini, sekolah menyediakan sarana untuk pengembangan rasa, pikir, dan raga siswa seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Nah, tanpa adanya sarana yang baik, sekolah itu sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Karena sarana itu merupakan media atau alat untuk belajar agar pendidikan berjalan efektif. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat sekolah yang belum dapat menyediakan atau menggunakan seoptimal mungkin sarana dan prasarana yang ada.
mungkin itu mengenai problem standarisasi sarana dan prasarana. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai standarisasi evaluasi pendidikan. Nah, menurut Permendikbud 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari ditetapkannya standar penilaian ini adalah untuk menciptakan proses penilaian yang menuju pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Kemudian yaitu mengenai manfaat dari standar penilaian. Yang pertama itu dapat memberikan umpan balik bagi siswa agar bisa mendalami kelebihan dan kekurangan dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, berperan sebagai alat pantau kemajuan dan menemukan kesulitan belajar yang dihadapi siswa sehingga bisa dilakukan pengambilan langkah apakah diberikan remedial atau pengayaan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengenai prinsip penilaian. Nah, sesuai dengan rumusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa prinsip penilaian yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama harus sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, kemudian terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau memaparkan solusi dari problem yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi. Yang pertama yaitu solusi dari problem standarisasi guru. Berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, guru sebagai garda terdepan yang paling menentukan arah dan masa depan pendidikan di Indonesia selalu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Selain menghadirkan platform yang membantu guru dalam belajar, mengajar, dan berkarya, Kemendikbudristek juga memprioritaskan seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN guna mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh para guru honorer selama ini. Yang kedua yaitu problem standarisasi peserta didik dan kurikulum. Menteri Nadiem menyebutkan beberapa keunggulan kurikulum Merdeka Pertama lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial yang mengembangkan kompetensi peserta didik dan pasiennya. Kemudian tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan. Di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan, capaian, dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan lain dari penerapan kurikulum Merdeka ini adalah lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan yang lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila, ucap Nadiem Makarim. Yang ketiga yaitu solusi dari problem standarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama harus adanya usaha dari pemerintah, yang mana menurut saya pemerintahan harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa
menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintahan harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan atau kerusakan. Yang kedua yaitu upaya sekolah dan orang tua, yang mana upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah. Jika ada kekurangan, guru juga harus meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komitmen dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu harus adanya upaya lembaga pendidikan itu sendiri. Menurut saya, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Yang keempat yaitu solusi dari problem standarisasi evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu harus adanya peran kepala sekolah sebagai pemimpin, yang mana sebagai pemimpin di sini yaitu kepala sekolah harus memiliki peran yang cukup banyak dan sangat penting. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus memulai memprioritaskan energi dan waktunya untuk memandu perencanaan pendampingan serta refleksi proses pembelajaran pada siswa, guru maupun orang tua siswa. Yang kedua yaitu harus membuat program sekolah yang kolaboratif. Untuk menyambut kurikulum merdeka, sekolah-sekolah diharapkan sudah merencanakan program kolaboratif bagi kepala sekolah, guru, dan siswa. Sekolah bisa melibatkan guru dari antar mata pelajaran dan antar kelas untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Solusi dari problem standarisasi evaluasi pendidikan yang pertama yaitu harus mulai dengan praktik yang baik. Sekolah harus bisa mendorong guru-guru untuk memulai berbagi praktik baik agar guru-guru juga bisa saling belajar, merefleksi pembelajaran dan melakukan proses sesuai kebutuhan belajar siswa. Yang kedua harus membiasakan refleksi itu tersebut, yang mana ada banyak hal yang baru yang harus dicoba dengan kurikulum merdeka, mulai dari kolaborasi antar mata pelajaran, capaian pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila, dan yang lainnya. Banyaknya perubahan ini tentu membutuhkan adaptasi agar pelaksanaannya bisa berjalan matang. Tak menutup kemungkinan sekolah dan guru juga akan mendapatkan tantangan di setiap prosesnya, sehingga diperlukan kebiasaan untuk refleksi agar tidak langsung menyerah, menyalahkan keadaan atau sulit beradaptasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi guru dan sekolah. Karena adanya banyak perubahan dari kurikulum mereka, guru dan sekolah harus memulai belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi. Salah satu cara meningkatkan kompetensi tersebut yaitu dengan cara mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan itu sendiri gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.